teman-teman, sampai di Malimping. Ngantuk teman-teman. Oke, kita lanjut dulu dah. Ini udah mau menuju Rangkas Bitung, cuman masih sekitaran 2 jam lagi teman-teman ke Rangkas Bitung. Agak lumayan jauh emang. Tapi gak apa-apa lah, kita nikmatin aja teman-teman, karena jalur ini tuh enak, nggak rame, jadi nggak begitu capek walaupun 2 jam. Beda kalau 2 jam di Jakarta ya, mumet. Wow. Wih. Kabupatennya Rangkas Bitung kali ya, Malimping ya. Kita udah nggak ngeliat pantai lagi nih teman-teman, karena jalurnya menuju ke utara. Kalau udah sampai sini sih udah nggak banyak belokan teman-teman, tinggal ikutin arah pulang ke Rangkas Bitung aja. Oke. Kita lanjut dulu yuk teman-teman, let's go. Tidak, tolong.
Aduh. Aduh. Wah gila, ngantuknya. Wah. Oke teman-teman, ini ada nggak tahu di daerah mana ya, pokoknya dari arah Malimping mau ke Rangkas nih jalan tengahnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu daerah apa ini, tulis aja di kolom komentar ya. Soalnya dari tadi ada nyari nama daerahnya kagak ketemu-temu teman-teman. Ini jalurnya lewatin hutan, ntar ada pemukiman, hutan lagi. Pokoknya ini tuh dari, kalau kita dari Baya lurus ke arah Malimping, terus dari Malimping pokoknya kalau ada pelang itu ke Rangkas terus Rangkas Bintung teman-teman. Jalannya sih enak dan enggak yang sepi banget. Oh, Gunung Kencana teman-teman, ini nama daerahnya tuh, SMKN Gunung Kencana. Oke. Gunung Kencana, Gunung Luhur, Gunung Putri, Gunung Sindur. Oke. Ini jam 12:16 teman-teman, baru nyampe Gunung Kencana. Rangkas Bitung tadi aja lihat masih 2 jam lagi. Sebenarnya ini jalan enak teman-teman, sepi banget, nggak yang sepi banget sih ya, buat motoran enak. Jalannya juga nggak lurus, belok-belok juga teman-teman, jadi nggak ngebosenin lah. Tapi ini bukan termasuk jalur nasional ya. Oh, ini waktu itu jalannya rusak nih teman-teman. Ada pernah kemarin nih yang pulang dari Sawarna. Ini udah pada ditambelin. Kalau kita yang dari Binuangen tuh tadi kan sampai pertigaan tuh, lulus Malimping, terus ke kiri itu Binuangen. Nah kalau Binuangen itu lewat jalur nasional 3 teman-teman. Begitu. Ini waktu bulan Desember belum ditambel-tambelin ini teman-teman, masih agak sedikit rusak. Wah, mendung teman-teman. Apakah terjadi seperti kemarin? Awalnya tidak ketemu hujan, pas mau sampai ketemu hujan teman-teman. Ya ke Amphitheater nggak jadi lagi teman-teman, karena view Teluk Ciletunya juga airnya lagi jelek teman-teman, lagi banyak campuran. Ciletu kalau musim hujan emang kurang bagus teman-teman. Bagusnya tuh kayak bukan musim kemarau juga. Kalau kemarau kan curugnya nanti
airnya kecil teman-teman. Ya kayak misalnya hujan hari Senin gitu, terus nggak hujan itu sampai hari Rebo gitu, 3 hari teman-teman. Itu pasti bagus tuh, airnya deres dan juga jernih, nggak coklat gitu teman-teman. Untuk konsumsi bensin sih Geyser ini udah 3 kali ngisi. Pertama full tank 100, terus ngisi lagi 70, terus ngisi lagi 76.000 teman-teman. Jadi totalnya 246.000. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Let's go. Masih di daerah Gunung Kencana nih teman-teman. Kita ngobrol dikit masalah Banten ya teman-teman. Ade tuh punya 2 pengalaman ya. Yang pertama waktu ke daerah Anyer tuh, waktu itu jalan dari rumah pakai mobil teman-teman. Dari rumah itu Johor ya, jam 12-an dah. Sampai di Anyer kan sekitar jam 4:30 juga pulang tuh teman-teman. Nah, pada waktu itu kan ada nyari pintu tol tuh, pintu tol dari arah Cilegon. Nah itu posisinya pas banget, pokoknya mau waktu maghrib dah teman-teman. Oh iya, kalau ada sedikit air, mohon maaf ya teman-teman, karena emang lagi gerimis ini. Walaupun kelihatannya terang ya. Nah kita lanjutin. Nah itu kan mau nyari pintu tol teman-teman. Itu tuh kayak muterin tempat itu 3 kali teman-teman. Padahal itu ada yang pakai GPS ya atau Google Map. Itu beneran muterin 3 kali. Setelah muterin 3 kali tuh, itu di daerah Cilegon ya. Pokoknya kalau mau ke arah Serang tuh. Nah itu bener-bener muterin. Pas 3 kali ada istirahat sebentar deh ya. Mau istilahnya ngepresin pikiran dulu, karena nih mumet, nggak ketemu-temu teman-teman. Bener-bener 3 kali
Setelah istilahnya rehatin sebentar sekitaran 10 menit, Ade baru nyoba jalan lagi ya. Nah itu ketemu pintu tol itu sekitar jam 7-an teman-teman. Bayangin kita dari Anyer tuh jam setengah 5, baru masuk tol Cilegon itu jam 7 teman-teman. Ya 1,5 jam mah nggak mungkin teman-teman, paling 15 menit 30 setengah jam deh ya. Dan itu posisi Anyer tuh lancar karena bukan waktu weekend. Kalau weekend kan pasti macet kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada lagi teman-teman, adik kan niatnya dari Gua Langir tuh, Sawarna, mau ke arah Citorek. Nah itu emang yang pertama emang kesalahan, karena kan dari Sawarna mau ke Bayah itu tinggal ambil kiri, tinggal lurus kan, karena Sawarna itu masuk ke kecamatannya Bayah, udah deket dah. Nah dia tuh kan kalau dari arah Pelabuhan Ratu ada tuh pertigaannya kan. Nah itu balik lagi karena emang belum tahu. Terus pas udah pertigaan kan ambil kiri ke arah Bayah lagi, padahal itu kan kita sama aja muter balik ya teman-teman. Karena itu belum tahu. Nah itu Ade baru ngeset Google Map ke arah Citorek. Pas Ade lihat waktu masih di rumah kan Ade lihat tuh cuman berapa 2,5 jam tuh nyampe Citorek. Lah pas itu kan 3 jam udah dah tuh, karena emang belum tahu. Ade lanjutin sampai sebelum daerah Bayah tuh, sebelum jembatan. Nah kan seharusnya kalau mau ke Citorek tuh lewatin jembatan, ada pertigaan ambil kanan kan. Nah, daerah Bayah tuh pusat kota Bayah tuh kita ambil ke kanan, kalau ke kiri kan ke arah Malimping tuh. Nah itu Ade belok tuh sebelum pertigaan, malah sebelum pabrik semen dah kalau nggak salah. Iya sebelum pabrik semen Ade udah belok. Nah itu pas mau belok tuh, itu dengan PD-nya teman-teman, belok aja. Nanti mungkin cuplikan videonya Ade bakal lampirin ya. Wah hujan lagi nih teman-teman. Kita lanjutin ceritanya dulu ya. Nah setelah Ade dengan PD-nya belok ke jalan itu, padahal jalannya itu meragukan teman-teman. Meragukannya begini, itu jalan nggak muat mobil dan rusak. Itu beneran masuk, setelah masuk jalan itu kan udah ada sekitaran 45 menit ada di jalan itu kan, nemuin jembatan gantung. Lupa tuh namanya jembatan gantung apa ya, nanti mungkin ada stit di bawah video ya, di footage. Itu setelah nyampe, kirain pas nyampe jembatan gantung tuh jalannya udah enak teman-teman, beton gini coran. Nah setelah sampai jembatan gantung tuh ada pikir wah ini nih udah enak tuh, nggak taunya salah jalan teman-teman, putar balik. Terus itu ada itu ke atas lagi. Nah ke atas tuh treknya sama persis kayak teman-teman waktu ke Telaga Saat, cuman kemiringannya miring banget. Bayangin teman-teman. Dari situ adik ketemu bocah pulang sekolah, dari tanya, mereka juga nggak tahu daerah Citorek ternyata. Terus akhirnya karena dilihat bau-bau gosong, takutnya kampas jadanya ntar malah rusak teman-teman, adik putar balik. Padahal sebelum sampai jembatan gantung itu adik ketemu ibu-ibu lagi pada di sawah gitu teman-teman. Adik lewat tuh nggak ditegur apa-apa. Setelah baliknya ada yang nanya tuh, Bu, ini bener ke arah Citorek gitu? Bisa, katanya, cuman agak jauh gitu. Nah setelah itu ada bapak-bapak naik motor teman-teman. Akhirnya karena treknya ada pikir pulangnya juga sama istilahnya, batu-batuan gitu. Terus jadi adik nyewa bapak-bapak tuh bawa motor gigi buat boncengin
istri ya. Nah terus habis itu ada yang ngikutin dari belakang, takutnya nggak kuat teman-teman, karena emang treknya itu lumayan berat buat motor. Kalau nanjak jalan bagus sih oke-oke aja. Ini bebatuan kayak Telaga Saat persis tuh teman-teman. Setelah keluar udah dah tuh, akhirnya Ade balik lewat Cikidang lagi teman-teman, nggak jadi lewat situ. Nah itu pengalaman aneh Ade di Banten. Yang pertama, nggak tahu itu kenapa bisa muter-muter, dan yang kedua itu kenapa bisa lewat situ gitu. Padahal sebelumnya udah preparing, nih jalannya ini gitu. Ya cuman kayak gitu aja teman-teman. Tapi menurut Ade agak aneh. Sebenarnya nggak ada mistis-mistis apa ya. Itu cuman kayak kok bisa begitu gitu. Padahal udah jelas jalannya jelek, kenapa bisa masuk gitu teman-teman. Oke, itu pengalaman Ade lewatin Banten. Karena ngelihat Gunung Kencana, Ade jadi mau cerita. Karena Gunung Kencana kan yang sering Ade baca itu agak-agak angker ya. Cuman kalau Ade sih karena nggak terlalu percaya sama hal-hal seperti itu, ya udah teman-teman. Oke, segitu dulu, kita lanjutin dulu ya teman-teman. By the way, ini udah nyampe daerah mana ya? Kita baca di minimarket. Daerah Sajir Cilelis. Masih Kabupaten Lebak ya? Oh ini masih Kabupaten Lebak teman-teman. Oke, kita lanjut dulu yuk. Let's go. Teman-teman, Ade udah sampai di daerah Rangkas Bitung nih, mau menuju Tangerang. Pengennya sih via Tenjo, tapi seketemunya aja tadi teman-teman. Tadi sempat gerimis juga, hujannya begitu nggak ada hanta. Untuk daerah Rangkas Bitung ya kayak gini layoutnya teman-teman. Nothing spesial kayak Gunung Kencana tadi. Kabupaten Lebak ya masuknya. Ngomongin apa ya, tadi nggak ada yang di summary teman-teman. Kalau untuk jalur lintas kan emang udah ada di video. Nge-summary perjalanan kali ini aja kali ya. Pertama kan Ade menuju Ciletuh tuh hujan teman-teman. Terus mau ke Amphitheater juga nggak jadi, gara-gara jalannya tuh di blok ada banjir. Terus curugnya juga nggak bagus, lagi warna coklat. Teluk Ciletuhnya juga nggak bagus. Untuk penginapan sih di range harga 130 lumayan teman-teman. Ya jangan berharap lebih lah untuk harga segitu. Bersih, aman, nyaman, terus dekat sama wisata. Itu adalah kelebihannya teman-teman. AC-nya juga dingin. Namanya Red Doors Near Ciletuh, tepat di area Curug Sodong teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung, arahin aja mapnya ke Curug Sodong, nanti juga ada penginapannya gitu. Untuk Curug Sodong karena ada yang nggak masuk, jadi nggak bisa summary. Dan untuk lintas selatan Jawa Barat dan Banten overall nyenengin teman-teman. Emang lintas selatan tuh ada apa ya namanya,
ada keunikan sama layoutnya sendiri teman-teman. Jadi kayak kita tuh yang hobi motoran gitu, nggak bosen lewatin jalur selatan tuh. Beda sama utara ya, karena utara mah itu apa ya, banyak lewatin kota-kota besar dan juga macet. Apalagi kayak kalau kita ngelewatin Bekasi, terus ngelewatin Cirebon, Kerawang, itu masih padat kendaraannya gitu teman-teman. Dan treknya lurus terus. Kalau jalur selatan nggak, belok-belok, tanjakan turunannya juga ada, mau tanjakan yang agak ekstrim sampai tanjakan yang biasa aja, dan yang trek lurus, semuanya hampir ada teman-teman. Untuk kelebihannya lagi ada view pantainya bagus, beda sama Pantura. Gitu aja sih teman-teman untuk summary perjalanan trip kali ini. Oke, ini kemungkinan ada closingan di sini aja kali ya, karena Tangerang sama Jakarta kayak udah bosan nggak sih teman-teman? Teman-teman juga udah pada tahu ya layout perjalanan di Jabodetabek kayak gimana gitu teman-teman. Oke, Ade tutup sampai sini dulu ya. Terima kasih teman-teman udah ngikutin channel Ade sampai saat ini. Semoga teman-teman di rumah dilancarkan rezekinya dan segala hajatnya itu dipenuhi atau dikabulkan. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.